Jarum jam sudah menunjukkan angka 9 malam saat Marni melangkah keluar dari gedung perkantoran. Udara malam yang dingin khas pinggiran kota langsung menyergap tubuhnya. Marni merapatkan jaket tipisnya, berharap bisa menghalau hawa dingin yang menusuk tulang. Langkah kakinya terasa berat, sisa kelelahan setelah seharian berkutat dengan pekerjaan yang tak kunjung usai. Marni bekerja di sebuah perusahaan swasta. Hari ini ia harus lembur hingga larut malam untuk menyelesaikan laporan keuangan yang mendesak. Padahal ia sudah berencana untuk menghabiskan malam dengan bersantai sambil menonton drama Korea favoritnya. Namun, tuntutan pekerjaan membuatnya harus mengorbankan waktu istirahatnya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit dengan ojek online, Marni akhirnya tiba di rumah kontrakannya. Rumah kontrakan sederhana itu terletak di sebuah gang kecil yang cukup sepi. Hanya ada beberapa rumah lain yang berpenghuni di gang tersebut. Marni membuka pintu pagar, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Rumah kontrakan itu terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruangan tamu, 1 dapur, dan 1 kamar mandi. Meskipun sederhana, rumah itu cukup nyaman untuk ditinggali seorang diri. Marni menyalakan lampu ruangan tamu, lalu meletakkan tasnya di atas sofa. Ia meregangkan tubuhnya sejenak, mencoba menghilangkan rasa pegal di punggung dan bahunya. Perut Marni tiba-tiba berbunyi, mengingatkannya bahwa ia belum makan malam. Ia berjalan menuju ke dapur, berharap menemukan sisa makanan di lemari es. Namun yang ia temukan hanyalah tahu mentah dan ikan asin. Marni menghela nafas kecewa. Ia sudah terlalu lelah untuk memasak, apalagi harus keluar rumah untuk membeli makanan. Marni kembali ke ruangan tamu, lalu duduk di sofa sambil menyalakan televisi. Ia berharap bisa menemukan acara yang menarik untuk ditonton, namun semua acara televisi terasa membosankan baginya. Marni mematikan televisi, lalu mengambil ponselnya. Ia membuka aplikasi pesanan instan, lalu mengirim pesan kepada teman-temannya, mengajak mereka untuk makan malam bersama. Namun tidak ada satupun temannya yang membalas pesannya. Mungkin mereka sudah tidur, pikir Marni. Marni meletakkan ponselnya di atas meja, lalu menyandarkan kepalanya di sandaran sofa. Ia memejamkan mata, berharap bisa segera tertidur. Namun, suara khas penjual sate keliling tiba-tiba terdengar dari luar. Aroma sate yang terbakar menguar, menggoda perut Marni yang kosong. Suara gerobak yang beradu dengan jalanan aspal memecah kesunyian malam. Marni, yang tadinya hampir terlelap, langsung membuka mata. Suara itu begitu familiar, suara yang selalu berhasil menggugah selera di saat perut keroncongan. Suara penjual sate keliling. Aroma bakaran sate yang menguar dari luar semakin menggodanya. Marni bangkit dari sofa, berjalan menuju ke jendela dan mengintip keluar. Di bawah temaram lampu jalan, terlihat seorang penjual sate mendorong gerobaknya. Asap tipis mengepul dari bara api tempat sate itu dibakar, menciptakan aroma semakin menggoda. Marni menelan ludah, perutnya berbunyi semakin keras. Ia tak kuasa menahan godaan. Marni meraih dompetnya dan bergegas keluar rumah. Udara malam yang dingin terasa menusuk kulit, namun ia tak peduli. Ia berjalan cepat membuka pagar, lalu menuju penjual sate yang nampak berhenti di depan pagar rumah kontrakannya. "Pak, sate 10 tusuk, sama lontong 1 ya," pesannya. Penjual sate itu mengangguk, lalu mulai menyiapkan pesanan Marni. Sosoknya samar-samar terlihat di bawah cahaya lampu jalan. Ia mengenakan topi caping lebar yang menutupi sebagian wajahnya. Marni memperhatikan penjual sate itu sambil menunggu pesanannya selesai. Ada sesuatu yang aneh pada sosok itu, namun Marni tak bisa memastikan apa itu. Sambil menunggu, Marni kembali ke teras rumahnya. Ia menyalakan radio tua yang tergeletak di sudut teras. Suara lagu yang mendayu-dayu mengalun, mengisi kesunyian malam. Marni memejamkan matanya, menikmati alunan musik dan aroma sate yang semakin kuat tercium. Tak lama kemudian, penjual sate datang mendekat. Ia menyerahkan bungkusan sate dan lontong kepada Marni. "Ini Mbak," katanya dengan suara serak. Marni menerimanya dengan senyuman sambil bertanya, "Berapa Pak harganya?" 15.000 Mbak,
jawab penjual sate tanpa menoleh. Marni mengambil uang pas di dompet dan memberikannya kepada penjual sate yang juga bergegas pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Marni bergegas kembali masuk ke dalam rumah. Ia meletakkan bungkusan sate di atas meja, lalu mengambil piring dan sendok. Ingin lebih santai menyantap makannya, Marni membawa piring berisi sate dan lontong ke ruangan tamu. Ia meletakkannya di atas meja kecil di depan sofa. Sambil menunggu sate agak dingin, Marni mengambil kembali radio tua yang tadi masih tergeletak di teras dan membawanya masuk. Kemudian diletakkan di sudut ruangan dan dinyalakan. Suara gemercik hujan dan alunan musik jazz kesukaan Marni mengalun lembut, menambah suasana syahdu malam itu. Marni duduk di sofa. Pandangannya tertuju pada piring sate di hadapannya. Aroma gurih dari rempah-rempahnya menguar dari sate, membuat perutnya semakin keroncongan. Ia menusuk sepotong daging sate dengan garpu, lalu meniupnya perlahan, sambil memasukkannya ke dalam mulut. Wah, enaknya. Marni bergumam sambil mengunyah. Daging sate yang empuk dan bumbu kacang yang kaya rasa menciptakan sensasi nikmat di lidahnya. Ia melanjutkan makan dengan lahap, sesekali menyeruput minuman kemasan dingin yang baru saja ia ambil dari lemari es. Di tengah-tengah acara makannya, Marni tiba-tiba teringat pada sosok penjual sate yang misterius. Ia teringat akan topi caping lebar yang menutupi sebagian wajah penjual sate, juga suara seraknya yang terdengar aneh. Rasa penasaran mulai mengusiknya. Marni menghentikan makannya, lalu berjalan menuju ke jendela. Ia mengintip keluar, berharap bisa melihat penjual sate itu lagi. Namun, gang kecil di depan rumahnya sudah sepi. Hanya ada lampu jalan yang temaram, menerangi jalanan yang basah terkena hujan. Marni menghela napas kecewa. Ia kembali ke meja makan, lalu melanjutkan makannya. Namun pikirannya terus dipenuhi oleh sosok penjual sate misterius itu. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil pada diri penjual sate itu, namun ia tak bisa menjelaskan apa itu. Selesai makan, Marni membereskan piring dan gelas kotor. Ia mencucinya di wastafel dapur, lalu kembali ke ruangan tamu. Ia mematikan radio, lalu merebahkan diri di sofa. Rasa kantuk mulai menyerangnya, namun ia masih belum bisa tertidur. Bayangan penjual sate misterius itu terus menghantuinya. Marni mencoba memejamkan mata, berharap bisa segera terlelap. Namun setiap kali ia memejamkan mata, wajah samar-samar penjual sate itu muncul di benaknya. Ia merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh penjual sate itu, namun ia tak bisa menangkap apa itu. Marni berguling-guling di sofa, tak bisa menemukan posisi tidur yang nyaman. Ia merasa gelisah dan cemas. Akhirnya, ia memutuskan untuk bangkit dan berjalan ke jendela lagi. Ia berharap bisa melihat sesuatu yang bisa mengalihkan pikirannya dari sosok penjual sate misterius itu, tapi ia tak melihat apapun dan siapapun. Hanya jalanan depan rumah yang sepi dan gelap gulitalah yang terpampang. Marni pun kembali berusaha untuk memejamkan mata dan berhasil. Marni pun tertidur. Di malam berikutnya, ternyata rasa sate yang ia santap di malam sebelumnya membuat dirinya candu. Rasanya yang nikmat menguatkan keinginan Marni untuk membelinya lagi. Kebetulan malam itu ia juga belum makan malam. Berharap si tukang sate lewat. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Si penjual sate kembali lewat di depan rumah kontrakannya. Bau menggoda dari bakaran sate langsung terendus di hidung Marni yang mulai kelaparan. Seperti malam sebelumnya, ia memesan 10 tusuk sate dan 1 lontong yang dihargai si penjual sate sebesar Rp15.000. Setelah beberapa menit, si penjual sate datang menyerahkan sebungkus sate dan lontong pesanan Marni. Marni yang duduk santai di teras rumah beranjak mendekat dan menerimanya, lalu berlari kecil ke dalam rumah, menaruh bungkusan sate di atas meja makan, lalu meraih dompetnya di atas meja dan bergegas keluar rumah lagi untuk membayar. Udara malam yang dingin dan lembab menyelimuti tubuhnya. Ia berjalan cepat menuju gerobak sate yang masih terparkir di depan rumah. Cahaya lampu jalan yang redup membuat sosok penjual sate itu terlihat semakin misterius. "Pak, saya mau bayar, tapi maaf, tidak ada uang pas," ucap Marni sambil mengeluarkan uang kertas berwarna merah.
penjual sate itu menoleh. Topi capingnya sedikit terangkat. Marni bisa melihat sekilas wajahnya yang sebagian tertutup bayangan. "Oh, iya mbak," jawabnya dengan suara serak. Ia menerima uang dari Marni, lalu merogoh saku celananya untuk mencari uang kembalian. Marni memperhatikan tangan penjual sate itu yang kasar dan keriput. Jari-jarinya terlihat panjang dan kurus, seperti ranting pohon tua. Marni merasa ada sesuatu yang aneh pada tangan itu. Namun, ia tak bisa menjelaskan apa itu. Penjual sate itu akhirnya menemukan uang kembalian. Ia menyerahkannya kepada Marni, lalu berkata, "Terima kasih mbak." Marni mengangguk, lalu berbalik badan. Saat ia melangkah pergi menuju pintu rumah, ia merasakan hawa dingin yang aneh menjalari tubuhnya. Ia menoleh ke belakang, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Bukannya melangkah pergi, si penjual sate itu masih berdiri di tempat yang sama, di halaman depan dekat pagar. Topi capingnya sudah terlepas dari kepalanya. Wajahnya yang kini terlihat jelas, membuat Marni terbelalak ngeri. Wajah itu rata, tanpa hidung, tanpa mata, hanya mulut yang lebar yang menyeringai. Marni terpaku di tempat tak mampu bergerak atau bersuara. Ia merasa seperti sedang bermimpi buruk. Cahaya lampu jalan yang redup membuat wajah mengerikan itu terlihat semakin menakutkan. Penjual sate itu mulai melangkah mendekati Marni. Setiap langkahnya terdengar berat dan menyeret, seperti kaki mayat yang diseret di tanah. Marni berusaha berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Jarak antara Marni dan penjual sate itu semakin mendekat. Marni bisa melihat dengan jelas gigi tajam yang berjajar di mulut lebar penjual sate itu. Ia merasa ajalnya sudah dekat, namun sebelum penjual sate itu bisa menyentuhnya, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil dari ujung gang. Penjual sate itu berhenti melangkah, lalu menoleh ke arah sumber suara. Dalam sekejap, ia menghilang dari pandangan. Marni terduduk lemas di tanah, nafasnya terengah-engah. Ia merasa seperti baru saja lolos dari maut. Ia berusaha menenangkan diri, lalu bangkit dan berjalan cepat masuk menuju rumah pintu depan rumahnya. Marni berlari terbirit-birit masuk ke dalam. Jantungnya berdegup kencang. Ia membuka pintu dengan kasar, lalu menguncinya rapat-rapat. Nafasnya tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tersandar di pintu, mencoba menenangkan diri. Marni melirik ke arah meja makan, di mana bungkusan sate dan lontong tadi ia letakkan. Kini sudah berubah menjadi sate dan lontong yang basi, tampak berair dan berlendir, dan puluhan lalat mengerubunginya. Tiba-tiba ia merasa mual. Ia berlari ke kamar mandi, lalu memuntahkan semua isi perutnya, yang sebenarnya belum sempat ia isi malam ini. Rasa takut dan jijik bercampur aduk dalam dirinya. Setelah membersihkan diri, Marni kembali ke kamar tidur. Ia mengunci pintu kamar, lalu merebahkan diri di tempat tidur. Ia menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya, berharap bisa melupakan kejadian mengerikan yang baru saja dialaminya. Namun bayangan wajah rata penjual sate itu terus menghantuinya. Marni memejamkan matanya, namun wajah itu semakin jelas terlihat di benaknya. Ia mendengar suara tawa seram penjual sate itu di telinganya. Marni membuka mata, lalu menyalakan lampu kamar. Ia duduk di tepi tempat tidur. Tubuhnya gemetar ketakutan. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang jahat. Marni tak bisa tidur semalaman. Ia terus terjaga, dihantui oleh bayangan wajah rata penjual sate itu. Ia merasa trauma dan takut untuk keluar rumah. Keesokan harinya, Marni memutuskan untuk tidak masuk kerja. Ia menghubungi kantornya dengan alasan sakit. Ia menghabiskan sepanjang hari di kamarnya, tak berani keluar rumah. Ia hanya makan sedikit dan tak bisa tidur nyenyak. Beberapa hari kemudian, Marni mulai merasa sedikit lebih tenang. Ia mencoba melupakan kejadian mengerikan itu. Namun, ia tak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa takut yang menghantuinya. Ia memutuskan untuk tidak memperpanjang masa kontrakan rumahnya yang kebetulan habis di bulan ini, berharap bisa memulai hidup baru dan melupakan trauma yang ia alami. Marni mencari rumah kontrakan baru yang jauh dari tempat tinggalnya sekarang. Dia berharap
bisa menemukan tempat yang lebih aman dan nyaman. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya ia menemukan sebuah rumah kontrakan yang cocok di daerah yang lebih ramai. Marni segera mengemasi barang-barangnya, lalu pindah ke rumah kontrakan barunya. Ia berharap bisa memulai hidup baru di tempat ini, jauh dari bayang-bayang penjual sate berwajah rata yang mengerikan. Namun, Marni tak bisa benar-benar melupakan kejadian traumatis itu. Setiap kali ia melihat gerobak sate, ia akan teringat pada wajah rata penjual sate itu. Ia bahkan tak berani makan sate karena takut akan bertemu dengan sosok mengerikan itu lagi. Marni hidup dalam ketakutan yang terus menghantuinya. Ia selalu merasa diawasi oleh sesuatu yang jahat. Ia tak pernah tahu kapan sosok mengerikan itu akan muncul lagi. Trauma yang dialaminya telah mengubah hidupnya selamanya.